Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang terdahulu pada acara Telaga, yaitu tentang tragedi pada anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, pada kesempatan yang lalu, di dalam perbincangan kita sudah memperbincangkan tentang tragedi pada anak dan rupanya perbincangan itu harus terputus karena keterbatasan waktu dan kali ini kita akan lanjutkan perbincangan ini. Namun supaya para pendengar kita mengingat kembali apa yang kita perbincangkan atau mungkin pada waktu itu ada pendengar kita yang tidak sempat mendengarkan perbincangan Telaga ini, mohon Pak Paul menjelaskan ulang gitu apa yang sudah kita bahas pada perbincangan terdahulu, Pak Paul. Kita membahas tentang tragedi yang menimpa anak, baik itu kecelakaan ya atau pembunuhan, tragedi yang akhirnya menyebabkan kehilangan nyawa. Nah, reaksi kita pada umumnya tidak sama tatkala peristiwa itu terjadi pada anak-anak. Biasanya kita bukan saja sedih, tapi kita itu rasanya tidak rela ya. Kita ingin melindungi anak-anak itu supaya tidak menjadi korban. Nah, pada anak-anak lain, reaksinya akan berbeda. Anak-anak biasanya selain merasa kehilangan dan sedih, mereka akan juga merasa bingung. Kenapa kok teman mereka itu tidak ada lagi? Kenapa kok bisa akhirnya mengalami kematian? Ya, ini bisa dimengerti karena anak-anak belum bisa melihat hidup secara utuh. Mereka pada usia yang belia masih baru bisa melihat hidup secara sepotong-sepotong. Itu sebabnya mereka bingung. Nah, tugas orang tua adalah memandu anak-anak agar anak-anak tidak terus-menerus berkubang dalam kebingungan. Apa yang bisa orang tua lakukan? Misalkan, yang pertama adalah kita mesti peka dengan reaksi anak dan mendampingi anak sesuai reaksinya itu. Misalkan ada anak yang ketakutan, ingin minta tidur dengan kita, jangan kita marahi, suruh dia tidur sendirian. Atau ada anak yang mulai diserang kecemasan, sering mual-mual, ingin muntah, atau sering sakit perut, dan sebagainya. Nah, itu mungkin sekali adalah tanda si anak terganggu ya dengan peristiwa tragis yang dialami oleh temannya. Nah, tugas kita lah untuk duduk bersamanya, menanyakan apa reaksinya, apakah dia merasa kehilangan seperti apakah yang dia alami sekarang ini, apa tuh yang dia inginkan dari temannya dan sebagainya. Nah, dengan cara itulah si anak akhirnya bisa ya mengeluarkan perasaan-perasaannya. Namun, kita juga mesti sensitif untuk tidak menyamaratakan semua reaksi anak. Jangan menganggap bahwa anak-anak itu seperti kita. Jadi, kalau kita sedih sehari, besokannya sudah nggak lagi sedih, maka anak-anak juga sama. Hari ini sedih, besok nggak boleh sedih lagi. Nah, kita nggak boleh begitu, sebab anak-anak ya lain dengan kita. Dan juga mereka mungkin sekali jauh lebih dekat dengan temannya dibandingkan kita. Jadi kesedihannya pun akan jauh lebih berat dibandingkan dengan kesedihan kita. Jadi jangan samaratakan reaksi anak ya, bahwa anak harus begini, setelah itu nggak boleh lagi dan sebagainya. Berikutnya lagi adalah kita jangan melabelkan ya, cepat-cepat melabelkan bahwa orang tua yang misalkan ya sanggup menghabisi atau menghilangkan nyawa anaknya, pastilah orang tua yang jahat. Ya, kita itu tidak bisa memastikan hal seperti itu karena kita tidak tahu keseluruhan hidup orang tersebut. Kita tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya pada diri orang tersebut. Dan saya mau ingatkan bahwa satu perbuatan baik tidak menjadikan orang itu baik. Sebaliknya, satu perbuatan jahat tidak menjadikan seseorang itu jahat. Karena apa? Ya memang kita manusia itu tidak bisa dipotong-potong ya. Kita merupakan sebuah kesinambungan. Jadi kita nggak boleh mengatakan dengan pasti bahwa orang tua yang sanggup menghilangkan nyawa anaknya pastilah orang jahat. Belum tentu ya. Dan yang berikut adalah jangan juga melabelkan bahwa orang tua yang sanggup misalkan menghilangkan nyawa anaknya adalah orang tua yang pasti masuk ke neraka. Tidak, sebab kita tekankan kepada anak bahwa masuk ke dalam kerajaan surga bukanlah lewat perbuatan baik, tapi lewat iman pada Kristus. Itu yang akan membukakan pintu surga, bukanlah perbuatan baik kita.
Jadi, kalau kita berada dalam Kristus, maka kita sudah berada di dalam hidup yang kekal dengan Tuhan. Nah, itu yang kita tekankan kepada anak. Ya, jadi kita menjawab kepada anak, kalau anak bertanya, apakah orang tua yang menghilangkan nyawa anaknya masuk ke neraka? Kita harus katakan dengan jujur, kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu adalah Tuhan itu adil. Tuhan itu bukanlah hakim yang keliru melihat atau menilai sesuatu. Dia pasti bisa melihat dengan tepat. Ya. Dan sekarang Pak Bon, anak itu bisa juga menanyakan di dalam rasa keingintahuannya yang besar, yaitu temannya ini yang mengalami tragedi ini masuk surga atau masuk neraka gitu Pak Pol. Ini pertanyaan yang seringkali dilontarkan oleh anak-anak. Ini bagaimana kita menjawabnya? Kalau anak-anak bertanya seperti itu ya kepada saya akan berkata bahwa anak-anak itu akan masuk ke dalam surga. Mungkin ada orang yang bertanya, Paul, dari mana kamu tahu ya kok anak-anak itu bisa masuk ke dalam surga? Pertama ya, kita bisa menjelaskan kepada anak bahwa Tuhan mengasihi temannya itu dan akan bertindak adil. Tuhan itu tahu ya bahwa teman-temannya adalah korban. Teman-temannya itu tidak berbuat apa-apa. Mereka adalah korban. Nah, kalau kita berkata bahwa teman-temannya itu mungkin ke neraka dan sebagainya, saya kira mereka akan mengembangkan sebuah gambar Tuhan itu adalah Tuhan yang kejam luar biasa. Masakan orang telah menjadi korban akan dikirim ke neraka? Enggak ya. Jadi kita tekankan Tuhan itu mengasihi teman-temannya. Dan Tuhan tahu teman-temannya adalah korban. Nah, atas dasar itulah kita juga bisa berkata Tuhan akan mengampuni ya kesalahan dan dosa teman-temannya meskipun mereka masih kecil. Dan Tuhan akan memberikan anugerah khusus kepada mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan ya. Nah, yang kedua adalah kita juga ingin mengingatkan anak-anak itu tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Memang Tuhan di sini tidak mengatakan bahwa orang-orang ini masuk ke surga atau anak-anak ini masuk ke surga. Tidak. Tapi Tuhan menjadikan anak-anak ini sebagai contoh bahwa orang-orang yang seperti anak-anak inilah yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, atas dasar itu saya juga menyimpulkan bahwa, atau saya cenderung berkata bahwa anak-anak ini akan mendapatkan anugerah khusus. Mereka masih kecil, mereka tidak mengerti banyak hal, dan Tuhan selalu ya mengasihi anak-anak dan membiarkan anak-anak masuk ke dalam pangkuannya. Jadi saya percaya anak-anak itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi sekali lagi, kenapa saya mau mengatakan semua ini kepada anak-anak? Sebab saya mau mereka itu melihat Tuhan dengan kacamata yang tepat. Bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Bahwa Tuhan bukanlah Allah yang kejam. Dan bahwa Tuhan mengasihi teman-temannya. Dan pasti Tuhan akan juga menerima teman-temannya itu. Ya, jadi kalau ada orang tua atau guru sekalipun yang menjawab bahwa dia tidak tahu korban ini masuk surga atau neraka, itu malah membingungkan anak, Pak Boleh? Dan dalam kebingungan si anak, saya takutnya ya akhirnya mengembangkan pemikiran negatif. Ya, mungkin Tuhan masukkan mereka ke neraka. Dan kalau sampai itu terbersit dalam benak mereka, saya kira itu malang. Sebab si anak akhirnya sejak kecil sudah mempunyai gambar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kejam. Enggak ya, itu gambar tentang Tuhan yang keliru. Yang kita inginkan mereka ketahui adalah Tuhan yang penuh kasih. Dan Tuhan mengasihi teman-temannya itu. Jadi Tuhan tidak akan bertindak tidak adil kepada teman-temannya. Nah, kita sekali lagi tekankan akan faktor keadilan Tuhan. Tuhan sebagai Allah yang adil tidak mungkin berbuat sesuatu yang tidak adil. Jadi kita nggak usah khawatir. Kita katakan kepada anak-anak bahwa Tuhan itu pasti akan tahu ya dengan jelas. Dan kita katakan kepada anak-anak, saya percaya teman-temanmu ini berada di dalam surga bersama Tuhan. Iya. Mungkin ada hal lain yang ingin Pak Paul sampaikan sehubungan dengan anak yang mengalami tragedi ini. Nah, sekarang ini anak-anak akhirnya ya akan beranjak dari satu pertanyaan, yaitu kenapa kok orang tua bisa melakukan hal seperti itu kepada anak, beranjak kepada arah yang lebih luas, yaitu mengapakah hal seperti ini bisa terjadi pada manusia atau pada temannya dan sebagainya. Nah, waktu anak-anak bertanya seperti itu, kita bisa mengajak anak untuk melihat dengan lebih luas. Misalkan, tentang tsunami.
tentang gempa, tentang kecelakaan pesawat terbang. Kenapa Tuhan kok membiarkan tragedi-tragedi seperti itu terjadi? Nah, kita bisa menjelaskan kepada anak bahwa alam semesta beserta isinya telah tercemar oleh dosa. Itu sebabnya kita menjumpai banyak ketidakberesan dalam kehidupan ini. Ya, itu sebabnya alam kadang-kadang bertindak benar-benar tidak lagi harmonis. Ya, gempa bumi dan badai dan sebagainya. Karena apa? Karena alam semesta sudah tercemar oleh dosa. Maka Paulus berkata bahwa segenap ciptaan sedang mengerang menantikan hari penebusan Tuhan. Waktu Tuhan datang kembali, maka Tuhan akan memulihkan fungsi kerja alam semesta ini. Sehingga kembali seperti fungsi yang semula yang Tuhan telah tetapkan. Berikut kita ajarkan kepada anak-anak bahwa kadang kita menjadi korban perbuatan dosa orang lain. Misalkan kita lagi jalan, kemudian orang merampok kita. Kita kehilangan barang-barang. Nah, kita adalah korban perbuatan dosa orang. Jadi kita tegaskan kepada anak-anak bahwa karena manusia berdosa, manusia melakukan perbuatan dosa. Dan ada kalanya kita menjadi korban perbuatan dosa orang. Sebagaimana kadang-kadang kita pun melakukan perbuatan dosa dan orang lain menjadi korban perbuatan dosa kita. Nah, jadi kalau anak-anak tanya, kenapa kok peristiwa buruk itu bisa terjadi pada temannya, pada manusia dan sebagainya, kita katakan itulah kondisi hidup ini yang telah diisi atau telah tercemar oleh dosa. Kita akan terus-menerus menjumpai ketidakberesan. Dan di dalam ketidakberesan hidup inilah kita lebih jelas diingatkan bahwa ada surga. Bahwa sebetulnya hidup ini tidak seyogianya seperti ini. Tapi akhirnya menjadi seperti ini. Karena ulah manusia itu sendiri yang berdosa kepada Tuhan. Nah, dengan perkataan-perkataan seperti ini, kita jadinya tuh mendorong anak untuk hidup dalam kekudusan. Hidup takut akan Tuhan dan tidak hidup sembarangan. Ya memang ini banyak hal yang buat anak itu sesuatu yang abstrak gitu Pak Paul, yang sulit untuk mereka itu bayangkan sebenarnya seperti apa itu. Jadi kalau kita tidak bisa mengarahkan atau menjelaskan dengan lebih baik, anak itu jadi tambah bingung gitu Pak Paul ya. Terutama anak yang lebih kecil, kalau lebih besar, lebih dewasa, kita lebih enak ngomongnya. Tapi untuk anak-anak yang agak kecil tapi yang banyak tanya gitu, kadang-kadang merepotkan orang tua juga Pak Paul. Maka kepada anak-anak yang lebih kecil ya, misalkan di bawah usia 6 tahun ya, jawaban kita sebaiknya adalah jawaban yang sederhana namun pasti ya. Jangan kita itu tuh membuka ruang kepada anak-anak untuk terus-menerus bingung. Karena sekali lagi pada usia-usia seperti itu mereka masih berpikir dengan sangat konkret. Jadi mereka membutuhkan jawaban yang konkret. Itu sebabnya waktu mereka bertanya tentang teman-temannya, saya anjurkan kita berkata, ya, mereka sudah berada di dalam pelukan Tuhan di surga. Tuhan mengasihi mereka, jadi Tuhan pasti memeluk dan menyambut mereka. Saat ini, mereka sudah bersama Tuhan. Nah, waktu kita beritahukan begitu, itu akan meredakan kebingungan atau ketegangan si anak, dan dia akan tenang kembali. Ya, karena seringkali kebingungan mereka atau ketidakpastian yang mereka alami itu bisa berkembang jauh gitu Pak Paul. Apalagi dengan jawaban-jawaban yang meragukan mereka kan, mereka tambah bingung lagi gitu. Nah, jadi sebagai orang tua itu sebenarnya harus bersikap bagaimana Pak? Kita penting memang membatasi ruang kebingungan anak ya. Membatasi ruang ketidakpastian anak. Sehingga anak tidak akhirnya itu terus-menerus hidup di dalam ketidakpastian dan ketakutan. Yang saya ingin misalkan tekankan di sini adalah ini ya. Peristiwa tragis berpotensi mewarnai sudut pandang anak secara negatif dan membuatnya meragukan segala sesuatu. Termasuk kasih sayang dan niat baik orang tua. Jadi mereka mungkin bertanya-tanya, apakah hal seperti ini sanggup dilakukan oleh orang tua saya terhadap saya? Apakah orang tua juga bisa ya menyakiti anaknya seperti itu? Nah, kita harus terima kenyataan bahwa anak mungkin mulai berpikir seperti itu. Nah, kita dapat menolongnya lepas dari sikap ini dengan cara menanamkan kepedulian dan rasa tanggung jawab. Maksud saya begini, waktu anak mulai berpikir bahwa orang tua itu sanggup melakukan
sesuatu yang jahat terhadap dirinya, anak akan hidup dalam ketidakpastian atau ketakutan. Untuk menolong anak hidup dalam kepastian, anak itu harus tahu bahwa dia bisa berbuat sesuatu. Karena waktu kita itu tahu kita dapat berbuat sesuatu, kita tidak lagi itu dalam kondisi tidak berdaya dan pasif, kita akan lebih tenang. Nah, anak-anak bisa kita katakan, bisa kita ajarkan untuk misalnya mencari bantuan. Kita bisa berkata, kamu takutnya bahwa papa atau mama bisa melakukan hal yang sama kepadamu? Misalnya dia bilang, iya, oke. Mau nggak kamu menolong mama papa? Supaya mama papa nggak akan melakukan hal seperti itu. Misalnya apa? Nah, kamu jangan ragu untuk minta tolong kalau melihat mama papa ada masalah. Nah, dengan kata lain Pak Gunawan, kita mau mengajarkan anak untuk tidak menyembunyikan masalah. Karena masalah-masalah tragis seperti ini yang telah kita dengar akhir-akhir ini mempunyai satu kesamaan Pak Gunawan, yaitu tidak adanya pertolongan. Kenapa? Tidak ada yang meminta pertolongan pula. Sebab memang kecenderungan keluarga apalagi ya, kita ini cenderung menyimpan masalah, menyembunyikan masalah. Tidak mau membukanya untuk diketahui oleh orang lain. Nah, jangan kita ajarkan anak untuk menyembunyikan masalah. Jadi kita beritahu anak, kalau ada masalah, carilah pertolongan. Kalau engkau melihat, bahkan kalau engkau melihat kami ini orang tua bermasalah, kamu jangan sungkan untuk cari bantuan orang lain. Tanyakan misal kakek nenek, minta bantuan kakek nenek, atau paman, atau guru, atau pembimbing kamu di gereja atau di sekolah minggu. Nah, dengan kita itu tuh mengajarkan anak untuk proaktif mencari pertolongan, anak merasa lebih tentram. Bahwa dia bisa berbuat sesuatu untuk mencegah hal seperti ini terjadi dalam keluarganya. Ya, kadang-kadang Pak Paul, ada anak itu yang sering berkata kepada orang tuanya gitu ya, bahwa malam ketika dia tidur, dia itu mimpi atau memimpikan tentang temannya yang sudah meninggal secara tragis itu. Itu bagaimana kita sebagai orang tua menjawabnya, Pak Paul? Kita katakan kepadanya bahwa dia itu sangat kehilangan temannya. Maka akhirnya dia memimpikan temannya. Jangan sampai ya, anak kita itu termakan oleh pemikiran bahwa temannya itu tuh mengunjungi dia dalam mimpi. Oh tidak. Tidak ya, kita ajarkan bahwa temannya sudah berada di dalam tangan Tuhan. Jadi temannya itu tidak akan datang mengunjungi dia lagi. Kalau sampai dia bermimpi, itu hanyalah menandakan bahwa dia masih mengingat-ingat temannya. Dan tidak apa-apa. Sebab dalam waktu seminggu 2 minggu, dia tidak lagi akan terganggu oleh ingatan ini. Dia mungkin akan masih sedih, masih tetap mengingat, tapi tidak lagi terganggu seperti sekarang ini. Ya, apakah ada segi positifnya itu Pak Paul, mengajak teman-teman dari anak yang sudah meninggal ini, itu suatu saat berkunjung ke makamnya dan sebagainya, lalu tabur bunga dan sebagainya, itu akan menolong enggak Pak Paul? Sangat menolong Pak Gunawan. Jadi tindakan-tindakan seperti itu tuh nomor 1 memang memberikan sebuah sebuah pengakhiran terhadap relasi mereka dengan temannya itu. Bahwa inilah saatnya mereka berkata selamat tinggal ya kepada temannya. Mereka memang tidak punya kesempatan itu sebelumnya. Nah, sekaranglah mereka datang ke makam, kemudian menaburkan bunga, sebuah simbol bahwa mereka mengatakan selamat tinggal kepada temannya itu. Nah, ini saya kira suatu usulan yang sangat positif. Tetapi tidak terlalu sering harus ke sana gitu Pak Paul, ke makam maksudnya ya. Kalau itu sudah merupakan suatu ucapan selamat tinggal, kan tidak logis kalau terus-menerus dilakukan misalnya setiap bulan atau setiap tahun atau bagaimana Pak Paul? Sebisanya hanya sekali saja ya, diorganisir misalkan teman-teman yang mau datang sekali saja. Nah, kalau ada di antara anak-anak yang masih ingin datang lagi mungkin ya sebulan kemudian, ya secara pribadi boleh diantar untuk datang. Namun kita tidak lagi tuh mengunjunginya secara perkelompok. Iya Pak Paul, perbincangan ini sudah cukup panjang dan jauh. Nah mungkin para pendengar kita perlu mendapat suatu kesimpulan gitu Pak Paul dari apa yang sudah kita perbincangkan sejak awal. Ini bagaimana Pak Paul?
Kesimpulannya sekali lagi yang ingin saya tekankan adalah kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Dan kita ini kadang-kadang melakukan tindakan-tindakan yang juga salah. Tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Begitu berdosanya kita, begitu lemahnya kita, kadang kita akan melakukan hal yang benar-benar tak terpikirkan. Namun, kita mesti menyadari bahwa kita semua sama-sama berdosanya. Kita sama-sama lemah. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang lain mungkin saja bisa dilakukan oleh kita pula. Namun kenapa kok tidak terjadi pada diri kita? Nomor satu, ada kemurahan Tuhan yang masih menjaga kita. Tapi nomor dua adalah mungkin sekali karena kita masih mencari pertolongan dari Tuhan. Kita tidak berhenti berharap. Jangan berhenti berharap. Jangan sampai menyembunyikan masalah. Jangan. Sebab Tuhan menolong kita seringkali lewat orang, lewat sesama teman. Mungkin teman tidak bisa menolong kita dengan tuntas, tapi mereka bisa menolong kita sedikit banyak. Mungkin orang yang pertama tidak menolong kita, tapi orang kedua atau yang ketiga yang akan menolong kita. Jadi Tuhan menolong lewat anak-anaknya. Jadi jangan sampai kita itu menutup pintu terhadap pertolongan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Firman Tuhan di Petrus, surat Petrus berkata, serahkan segala kekhawatiranmu. Serahkan. Kenapa? Tuhan yang akan nanti menolong kita, memberikan kelegaan kepada kita, menguatkan kita, melepaskan kita dari tekanan-tekanan yang kita alami. Dan firman-Nya pun juga dengan tegas berkata, Dia tidak akan mencobai kita melebihi kemampuan kita. Nah, tapi kadang-kadang kita beranggapan, ini udah lewat, kita nggak mau lagi menghadapinya, terus ambil jalan pintas. Jangan. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita selalu harus mengingat bahwa masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Iya. Dan di samping itu memang perlu, tadi Pak Paul juga sudah singgung, berbicara dengan orang lain gitu Pak Paul Karena Tuhan bisa memakai orang lain itu untuk menolong kita. Nah ini yang seringkali kita kalau sedang mengalami masalah itu merasa enggan untuk ngomong dengan orang lain. Mungkin ada beberapa alasan itu. Biasanya kenapa Pak Paul orang itu kok enggan ngomong dengan orang lain tentang masalahnya? Salah satunya adalah karena kadang-kadang kita beranggapan orang pun tidak bisa menolong kita dan tidak mau menolong kita. Pak Gunawan, kita itu tuh mencari pertolongan dari orang yang kita itu rasa orang itu mau menolong kita. Kalau kita udah rasa orang ini kok kira-kira nggak akan mau menolong kita, kita nggak mau datang kepadanya. Nah bagi saya ini adalah sebuah juga pesan untuk kita semua. Kita mesti menampakkan sikap yang rela menolong. Karena sikap yang rela menolong itu akhirnya tercermin, terlihat. Dan waktu tertangkap oleh orang yang sedang butuh pertolongan, nah dia akan dengan sendirinya mau datang kepada kita. Tapi saya takut kita ini karena terlalu banyak kesibukan dengan kepentingan-kepentingan kita, akhirnya kita tidak menampakkan wajah atau sikap yang rela menolong dan mau menolong. Akhirnya itu yang terbaca oleh orang. Dia sih rasanya nggak mungkin lah mau menolong. Sikapnya udah seperti begitu. Jadi akhirnya orang nggak jadi membuka mulut dan meminta pertolongan. Jadi hal kedua yang saya ingin tekankan dari semua ini adalah sebetulnya meskipun kita tidak bisa mencegah semua peristiwa tragis, tapi sebetulnya kita bisa mencegah sebagian tragedi. Kalau saja kita menunjukkan kepedulian yang lebih tinggi terhadap satu sama lain. Sebab sikap yang terbuka mau menolong ini waktu terlihat oleh orang yang membutuhkan pertolongan. Benar-benar ini seperti air dingin, air sejuk Pak Gunawan. Yang akan masuk ke dalam tenggorokan yang kering. Ya, tapi kadang-kadang itu ada orang yang dia berkata sebenarnya saya itu sudah mau menolong dia. Saya sudah datang ke dia, mengajak dia ke gereja, tapi dia selalu menolak. Sehingga apalagi yang bisa saya lakukan? Nah itu dikatakan memang setelah tragedi itu terjadi. Misalnya orang itu bunuh diri atau bahkan membunuh anaknya dan sebagainya. Dia mengatakan saya sudah menyediakan diri. Tapi dia jadi korban itu yang tidak mau
menerima. Jadi apa yang bisa saya lakukan itu loh Pak Paul. Kalau sampai ke titik itu berarti memang tidak ada lagi. Sebab pada akhirnya ya Tuhan pun hanyalah menawarkan. Tuhan tidaklah memaksakan. Kalau orang tidak berkenan menerima penawaran Tuhan, ya Tuhan tidak akan memaksakannya. Jadi kalau ada orang yang berkata, saya sudah mencoba menolong, berarti ya kita sudah melakukan kewajiban kita. Dan memang kita tidak bisa memaksakan orang untuk menerima pertolongan kita. Ya, jadi kita hanya bisa melakukan bagian kita. Dan orang yang sedang dalam persoalan berat itu juga mempunyai tanggung jawabnya, yaitu membuka diri dan menerima uluran tangan orang lain. Ya, jadi bertolong-tolongan itu kan memang harus dari dua pihak gitu Pak Paul ya. Jadi orangnya misalnya tidak pernah bergaul dengan masyarakat di sekelilingnya dan sebagainya, itu kan menjadi salah satu ciri betapa dia itu tertutup gitu dengan persoalan-persoalannya. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi waktu dia menutup pintu, otomatis orang pun nggak bisa masuk lagi ke sana. Jadi orang yang mempunyai atau yang sedang menanggung masalah juga perlu memberikan sebuah sikap yang terbuka ya Pak Gunawan. Iya, dan untuk mengakhiri perbincangan ini Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Pak Gunawan, saya akan bacakan dari Galatia 6 ayat 2 ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, tadi Pak Gunawan sudah singgung, kita dipanggil Tuhan untuk bertolong-tolongan, menanggung beban. Dan Tuhan dengan jelas berkata, orang yang bertolong-tolongan menanggung beban adalah orang yang memenuhi hukum Kristus. Kalau saja kita melakukan ini semua, kita bisa memang dipakai Tuhan untuk mencegah terjadinya sebuah tragedi. Ya memang beban kehidupan ini rasanya terlalu berat dan tidak mungkin ditanggung oleh seorang itu sendirian gitu Pak Paul ya. Jadi ya kita punya partner, pasangan hidup, punya keluarga itu bisa menolong kita untuk mengatasi atau menanggung beban itu sendiri itu Pak Paul. Betul. Ya terima kasih Pak Paul untuk perbincangan yang sangat menarik ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tragedi pada anak bagian yang kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.